Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Apriliana, NRP 1123040030. Saya Laili Aprilia Maulina, NRP 1123040048. Saya Akhtana Berfatikava, NRP 1123040034. Dari kelas 1B, Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi oligopoli. Pengertian oligopoli. Pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual yang masing-masing menawarkan produk yang serupa atau sama. Inti dari pasar oligopoli hanya ada sedikit penjual di dalam pasar itu, seperti di dalam bidang transportasi yaitu Grab dan Gojek. Kenapa kami mengambil contoh Grab dan Gojek? Karena kedua perusahaan tersebut sama-sama menawarkan jasa ojek online, kirim barang, dan antar makanan. Oligopoli bisa disebut pasar dengan sedikit penjual, karena pasar oligopolistik hanya memiliki kelompok kecil penjual. Fitur utama oligopoli adalah tekanan antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Kelompok perusahaan oligopoli paling baik melakukan kerjasama dan berlaku seperti halnya perusahaan monopoli, yaitu memproduksi sejumlah kecil hasil produksi dan memasang harga di atas biaya marginal. Namun karena setiap perusahaan oligopoli hanya mementingkan untuk sendiri, ada insentif kuat yang menghalangi jumlah perusahaan jika ingin menjaga hasil produksi yang sifatnya monopoli. Gambar ini sangat menggambarkan situasi saat sedikit penjual karena para penjual menguntungkan diri sendiri. Duopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada terdiri dua penjual atau produsen. Ini adalah bentuk dasar dari persaingan oligopoli. Kedua pemain melayani banyak pembeli dan menjual barang maupun jasa yang saling bersaingan. Di pasar ini, pemain memiliki ketergantungan strategis di antara yang tinggi, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis seperti penetapan harga dan produksi. Contoh perusahaan ini dan ini. Alasan mengambil contoh duopoli kali ini yang terjadi di Indonesia adalah PT BNI dan BRI. Di dalam persaingan bank, keduanya sangat menguasai dunia keuangan. Selanjutnya adalah kartel. Kartel adalah kelompok perusahaan yang bertindak secara serempak, yakni kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan dalam sebuah pasar tentang jumlah yang akan diproduksi atau harga yang akan ditentukan. Salah satu contoh kartel di Indonesia adalah kartel pasar motor skuter Matic dari PT Yamaha Indonesia dan PT Astra Honda Motor. Kedua perusahaan tersebut merupakan rekayasa di bidang otomotif yang telah menguasai hampir seluruh dunia. Kedua perusahaan tersebut akan serempak menyepakati jumlah yang diproduksi dan harga yang sudah ditentukan. Teori permainan dan ilmu ekonomi kerjasama Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang berperilaku dalam situasi-situasi strategis. Dilema tahanan merupakan sebuah permainan khusus di antara dua tahanan yang menggambarkan mengapa mereka bekerja sama itu sulit untuk dipertahankan, bahkan ketika kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Studi kasus oligopoli kali ini tentang OPEC dan pasar minyak dunia. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan untuk menaikkan harga minyak di pasar dunia. Caranya adalah dengan membatasi produksi secara terkoordinasi di antara anggota OPEC. Anggota awal OPEC adalah Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Kemudian pada tahun 1973 bergabung pula 8 negara anggota lainnya seperti Qatar, Indonesia, Libya, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Total negara OPEC saat ini menguasai sekitar 3/4 cadangan minyak mentah dunia. Sebagai sebuah kartel, OPEC bertujuan untuk bisa menjaga harga minyak tetap tinggi, meski dalam prakteknya masing-masing anggota tergoda juga untuk meningkatkan produksi demi keuntungan negara sendiri. Dalam sejarahnya, OPEC paling efektif menjaga kerjasama dan stabilitas harga tinggi pada periode 1973 hingga periode 1985. Kala itu, harga minyak dunia sempat
mencapai tertinggi 35 dolar Amerika Serikat per barel pada tahun 1981, dibandingkan hanya 2,64 dolar Amerika Serikat per barel pada tahun 1972 sebelum OPEC terbentuk. Namun mulai 1980-an, anggota OPEC makin sulit menjaga komitmen produksi bersama dan melemahnya peran OPEC. Akibatnya, harga minyak kembali anjlok hingga 12 dolar Amerika Serikat per barel pada 1986. Meski rutin mengadakan pertemuan, sampai saat ini efektivitas OPEC dalam menjaga harga minyak global dinilai masih jauh dari periode keemasannya. Soal dan aplikasi materi oligopoli halaman 351 nomor 9. Little Kona adalah sebuah perusahaan kopi kecil yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar yang didominasi oleh Big Bro. Keuntungan setiap perusahaan bergantung pada apakah Little Kona jadi masuk, apakah Big Bro menetapkan harga tinggi atau harga rendah. Seperti ini. Big Bro mengancam Little Kona dengan mengatakan, jika perusahaan kamu masuk, kita akan menetapkan harga rendah. Jadi lebih baik kamu tetap di luar. Apakah menurut Anda, Little Kona harus mempercayai ancaman tersebut? Mengapa ya atau mengapa tidak? Apakah menurut Anda yang harus dilakukan oleh Little Kona? Jawaban kami, menurut kami, Little Kona tidak perlu percaya dengan Big Bro. Karena secara logika, jika Little Kona masuk, Big Bro tidak akan menetapkan harga rendah karena keuntungan yang dapatnya hanya 1 juta dolar. Sebaliknya, ia akan menetapkan harga tinggi karena keuntungannya lebih daripada keuntungan harga rendah, yaitu 3 juta dolar. Jadi Little Kona tidak perlu mendengarkan Big Bro dan harus tetap masuk ke dalam pasar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita sekarang ada di demo WMK PNS Oke, di sini kita akan jalan-jalan, lihat-lihat stand-stand yang ada di sini. Oke, kita sekarang di pintu masuk. Ayo silakan kita lihat-lihat ya guys, stand-stand yang ada di sini. Lihat guys. Di sini ada sistem monitoring, ada budidaya lobster, ada ikan juga di sini guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada angkas ya, yang itu kita tanya aja. Mau tanya aja. Ini jadi kita ada berangkas ya. Ini punya ada 2 sistem locknya. Yang pertama dari kamera, yang kedua dari ini. Kamera itu berarti dari kasih wajah gitu mas? Iya. Wajah fingerprint ya? Enggak ada, belum ada. Wajah berarti mas ya? Ada. Sama ini pin juga mas ya? Juga. Nanti misalnya kalau ada salah pin nanti bisa ada buffernya. Ada alarmnya, jadi tahu kalau itu salah. Ini berarti harus perlu masuk ke listrik mas? Enggak perlu, ini ada baterainya. Tahan berapa lama ya? Kalau kemarin sekitar waktu trial itu sekitar semingguan lebih lah. 1 minggu lebih ya? Berarti setiap minggu harus diganti juga? Enggak, ada chargernya. Oh ada. Di depan ini. Enggak gini. Ini bahannya apa mas? Ini dari besi. Tahan api, tahan mati. Kalau tahan api enggak. Enggak. Tahan mati Cuma ini juga enggak? Double protek gitu mas, besinya luar biasa. Kalungnya bisa juga nggak? Masih belum bisa kayaknya. Belum bisa. Pokoknya powernya kurang buat kontrol ya. Oh halah. Amit tahu. Bisa kita start dari 1 jam sampai 2 jam dulu ya. Oh ini backlight nggak pak? Halo, nggak apa-apa.